Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para abah dan para ummahat sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, ya mungkin bisa diberikan feedback dulu apakah suara saya bisa didengar dengan jelas. Alhamdulillah sudah bisa dengar dengan jelas. Jelas Ustaz. Oh jelas ya, Thayyib kalau jelas. Alhamdulillah. Oh kebanyakan air panas ya. Thayyib ya, insyaallah kita mulai sebentar lagi ya. Baik, ya kita mulai ya, dikarenakan sekarang sudah pukul 4 lewat ya. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Para abah dan para ummahat, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di sore hari ini kita diperkenankan Allah untuk dapat bersuah, dan saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bagi para abah dan para ummahat sekolah anak teladan, yang mana di hari ini kita diperkenankan Allah untuk melakukan pembekalan ya, yaitu materi pembekalan ya yang berupa kajian, dan ini adalah pembekalan pertama kita ya. Dan kajian pembekalan ini adalah materi yang berbeda ya dengan acara kita yang beberapa waktu yang lalu ya, yang biasa kita laksanakan ya setiap 2 minggu sekali, yaitu pada hari Ahad malam ya. Karena materi pembekalan ini sangat erat kaitannya dengan materi yang akan disampaikan oleh sekolah, oleh guru ya. Nah, sehingga di sini ada beberapa materi-materi yang mana materi tersebut itu merupakan bagian dari materi yang akan disampaikan oleh guru ya, khususnya kepada anak-anak, sehingga di sini perlu dilakukan adanya pijakan-pijakan ya. Artinya orang tua harus ngerti, harus punya pijakan-pijakan sebelum nanti guru menyampaikan ya. Dan ini agar tidak terjadi gap atau miss ya antara yang disampaikan oleh guru, ternyata orang tua masih belum ngah, masih belum ngerti, masih belum paham ya. Nah, karena itu makanya orang tua, khususnya dari orang tua sekolah anak teladan, itu diharuskan dan diwajibkan sebenarnya untuk mengikuti program pembekalan. Dan kesempatan ini juga kami membuka kesempatan ya bagi para orang tua ataupun guru yang lain ya dari luar sekolah anak teladan, itu juga dalam rangka untuk berbagi faidah, untuk berbagi manfaat ya, dan mudah-mudahan dengan kita buka ya mungkin porsi yang memang tidak besar, itu mudah-mudahan bisa menjadi bahan ataupun juga bisa menjadi pijakan ya bagi para orang tua dan guru ya, khususnya berkenaan dengan masalah pendidikan seksualitas ya. Jamaah sekalian para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah ya, perlu kita pahami bersama bahwasanya pendidikan seksualitas dengan pendidikan seks adalah sesuatu hal yang berbeda.
Jadi tidaklah sama, ya. Tidak sama antara pendidikan seksualitas dengan pendidikan seks. Itu adalah suatu hal yang berbeda, ya. Kalau kita sering mendengarkan ya tentang pendidikan seks ya, itu mungkin kalau di negeri-negeri barat ya, yang dimaksud dengan pendidikan seks yaitu adalah bagaimana caranya ya seseorang dia mengajarkan kepada murid-muridnya atau intinya kepada orang lain yaitu bagaimana cara berhubungan seksual yang aman ya. Dan ini tentunya bukan ini yang kita maksudkan ya. Jadi yang kita maksudkan ya adalah apa? Adalah dengan pendidikan seksualitas ini yang kita maksudkan di sini adalah ya anak-anak khususnya mereka sudah ngerti tentang seksualitas, artinya tentang gender mereka, tentang jenis kelamin mereka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, mereka sesuai dengan gender atau jenis kelamin itu, ya. Nah, dan seksualitas tersebut ataupun juga jenis kelamin tersebut ya itu ya memiliki peran ya. Itu memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda antara satu jenis kelamin dengan jenis kelamin yang lainnya. Nah, ini yang akan kita bahas. Dan kita pun juga tahu ya, teori-teori tentang masalah pendidikan seksualitas itu juga banyak ya. Dan juga banyak yang berkiblat dengan barat ya, dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Dan alhamdulillah agama kita adalah agama yang sempurna ya. Jadi jika kita mau berpijak dengan hal-hal yang sudah ada di dalam agama kita, maka niscaya itu sudah memadai dan mencukupi. Namun bukan artinya kita a priori tidak ya, ataupun kita menutup mata dari hasil riset atau penelitian. Insya Allah riset atau penelitian ataupun observasi yang dilakukan dengan cara objektif itu insya Allah akan selaras dengan agama kita, dengan Islam. Ya karena yang dipelajari oleh orang-orang tersebut ketika dia melakukan observasi dengan metode yang ilmiah, yang objektif, maka mereka sejatinya sedang mempelajari sesuatu yang searah dengan sunnatullah, ya dengan sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnatullah itu ya tidak akan berbeda dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah, ya, kita semua sadar dan paham bahwasanya di antara nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan bagi hamba-hambanya, bagi kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah mengutus para nabi dan rasul, di antaranya nabi kita, nabi yang terakhir ya, baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga nikmat Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam sebagai ya satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Ya. Dan Islam adalah agama yang sempurna, yang paripurna. Ya, tidak butuh lagi penambahan-penambahan. Ya, termasuk tidak butuh dengan adanya modifikasi. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Ya. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku cukupkan bagi kalian nikmatku, nikmat Allah, dan aku meridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ya. Nah, oleh karena itu makanya agama kita adalah agama yang sempurna. Artinya semua perkara, semua hal yang dapat mengantarkan kita, yang dapat mengantarkan hamba, yang dapat mengantarkan manusia kepada surga Allah dan menjauhkan dari neraka Allah, ya. Jadi perkara-perkara yang dapat menghantarkan seorang hamba kepada kecintaan Allah dan menjauhkan dari kemurkaan Allah, pasti semuanya sudah diterangkan, sudah dijelaskan dengan gamblang dan jelas di dalam agama kita. Ya. Sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya, beliau pernah mengatakan ya, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun ya
yuqallibu janahaihi fil fil hawa ya, illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Ya, kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu meninggalkan kita. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan kita. Ya. Dalam keadaan wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa au fis sama ya, dan tidaklah seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara atau di langit illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman, kecuali Nabi SAW sudah menerangkan ilmunya kepada kita. Ya, Nabi sudah menerangkan ilmunya kepada kita. Ya. Dan ini juga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi sendiri yang mengatakan ma baqiya syai'un ya yuqarribu minal jannati ya wa yubaidu minan nari illa waqad buyyina lakum. Ya, tidaklah ada ya perkara yang dapat mendekatkan seorang hamba ke surga dan menjauhkan seorang hamba dari neraka, melainkan semua sudah diterangkan dan sudah dijelaskan. Karena itu kewajiban kita meyakini kesempurnaan agama ini, agama Islam. Kita wajib meyakini agama kita sempurna. Sehingga kita wajib untuk pedoman dengannya. Ya. Nah, jamaah sekalian para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah ya, di dalam hal-hal yang bersifat ilmu pengasuhan, ilmu pendidikan, parenting, juga ini suatu hal yang tidak akan luput dari agama kita. Ya. Agama kita juga sudah menerangkan dan menjelaskannya. Ya. Hanya saja ya kita ya sebagai seorang muslim itu mau nggak untuk mencoba atau berusaha, maksud saya, menggali ya, mempelajari lebih dalam gitu loh. Ya, dan kita itu seringkali cenderung hanya ya take it for granted. Artinya kita cuman yang ada aja yang kita ambil gitu loh. Ya pokoknya yang sudah disampaikan, yang sudah ada, itu kita tinggal mengambilnya begitu saja. Dan kita nggak berusaha mencari tahu apakah itu ada dasarnya, ataukah itu adalah suatu hal yang ilmiah. Ya, dan kita tidak kritis di dalamnya. Ya. Nah, karena itu makanya parenting kita, pendidikan kita, pengasuhan kita itu adalah parenting, pengasuhan, pendidikan yang nggak boleh lepas dari ya, dari apa? Dari pondasi yang paling utama dari agama ini, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, jamaah sekalian para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita berbicara tentang seksualitas, termasuk gender di dalam Islam, maka kita meyakini bahwa ya yang namanya seksualitas itu merupakan fitrah bawaan semenjak lahir ya, yang dimiliki oleh setiap manusia. Dari seksualitas inilah ya, maka manusia itu memiliki sifat, peran, tanggung jawab, fungsi yang spesifik, yang beda-beda satu dengan yang lainnya. Dan Allah menciptakan kita semua pun juga saling berpasang-pasangan. Ya. Dan keberpasangan kita ini ya tentunya adalah ya sesuai dengan gender tadi, yaitu ada laki-laki dan ada wanita. Dan Allah hanya menciptakan ada dua gender di muka bumi ini, laki-laki dan wanita. Ya sebagaimana firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan 50, ya Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardi, ya milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, ya. Yahabu liman yasha'u inathan, Allah karuniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki inathan. Inathan artinya anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u adz-dzukura, dan Allah karuniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki adz-dzukura. Adz-dzukura artinya adalah anak laki-laki. Cuman ada dua, anak laki-laki atau anak wanita, dan di sini Allah sebutkan ya inathan, anak perempuan terlebih dahulu. Ini menunjukkan adanya pemuliaan, takriman bagi wanita. Karena Allah menyebutkan wanita terlebih dahulu, baru kemudian adz-dzukur, laki-laki. Ya. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inathan. Atau Allah karuniakan
ada kepada sebagian orang, sebagian hamba, Allah karuniakan kedua-duanya. Ada yang dikaruniai anak laki-laki sekaligus juga anak perempuan. Nah, jadi ini adalah ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan anak adalah karunia ataupun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, harus kita syukuri, dan mereka adalah amanat. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para abah dan para ummahat, ya. Ketika kita berbicara ya tentang ya pendidikan anak ya, pendidikan seksualitas anak ya. Toib. Ini coba saya hapus dulu ya. Ini ada yang nggak sengaja mungkin ya, coret-coret ya. Oke, coba saya matikan dulu agar yang lainnya tidak bisa melakukan apa namanya, coret-coret. Oke. Ya, clear. Baik. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa urgensi? Apa pentingnya kita mengetahui dan mempelajari tarbiyah jinsiyah? Kalau di dalam ya istilah bahasa Arab namanya tarbiyah jinsiyah, yaitu pendidikan seksualitas. Ya. Jadi sebenarnya apabila kita pahami ya, ketika kita melakukan pendidikan tarbiyah jinsiyah atau pendidikan seksualitas, itu sebenarnya tidak keluar dari 3 item ini. Ya, 3 item di dalam kotak putih ini. Yang pertama, ya yang harus dilakukan oleh setiap pendidik, orang tua, juga termasuk gurunya, adalah mengajarkan dan mendidik anak agar mereka bisa mengenal identitas seksualnya. Ya, itu yang harus dilakukan pertama kali. Anak dari semenjak dini harus sudah ngerti identitas seksualnya. Artinya dia sudah bisa membedakan dirinya sesuai dengan gendernya. Aku laki-laki, aku perempuan. Ya. Dan juga setelah dia bisa melihat identitas seksual dirinya, dia juga bisa melihat identitas seksual ya selain dirinya. Dia bisa bedakan orang lain. Minimal ya yang pertama kali dia akan melihat dari abi dan uminya. Ya, umiku perempuan, abiku laki-laki. Kemudian kakaknya ataupun adiknya, kemudian teman-temannya, bibinya, pamannya, dan orang-orang di sekitarnya. Dan ini adalah perkara yang pertama kali ya harus sudah diketahui oleh setiap anak. Mereka tahu tentang identitas seksualnya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua ya, anak mengetahui tentang peran seksualitasnya ya. Setelah dia tahu identitasnya, dia tahu bisa membedakan laki dan wanita. Kemudian yang berikutnya adalah dia harus mengetahui peran seksualitasnya sesuai dengan gendernya. Ya, laki-laki dan wanita itu memiliki peran seksualitas yang berbeda. Nah, makanya kita pahami anak di antara metode pembelajarannya itu dengan cara melihat, mengamati, mengobservasi. Ya, dia melihat peran ayah dan peran bundanya di dalam membersamai ya anak tersebut. Jadi ini akan diperhatikan oleh sang anak. Ya. Dan juga anak bisa melihat perbedaan ayah dan ibunya dari hal-hal yang bersifat dhahir ya, yang tampak. Mulai dari berpakaiannya, cara bicaranya, cara bersikapnya, dan seterusnya. Itu sudah mulai ya harus bisa dilihat dan dipahami oleh anak-anak. Ya, nanti insya Allah lebih detailnya akan kita bahas pada slide berikutnya. Lalu kemudian, ya ini yang nggak kalah penting, setelah mereka tahu identitas seksualnya, mereka tahu perannya, mereka mempelajari tentang perannya, peran seksualitas sesuai dengan gendernya, maka anak harus mengetahui ada bagian-bagian privacy, bagian-bagian yang merupakan aurat yang tidak boleh dia tampakkan dan tidak boleh dipegang oleh selain dirinya, kecuali walinya, kecuali orang-orang yang amin, yang bisa percaya. Ya. Nah, ini semua tujuannya adalah agar anak bisa memproteksi dirinya dari penyimpangan seksualitas. Jadi ada fungsi proteksi seksual. Ya, dari kejahatan seksual dan penyimpangan seksual. Jadi kejahatan seksual itu ya seperti ya seperti ya kita semua paham ya, seperti misalnya pemerkosaan ataupun juga intinya kejahatan-kejahatan yang bersifat seksual. Atau penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual yang dimaksud adalah ya mereka ya itu seperti contohnya misalnya ya adanya disorientasi seksual, itu termasuk penyimpangan seksual ya.
misalnya laki-laki cenderung senang sama laki-laki atau wanita cenderung senang dengan wanita. Atau penyimpangan seksual yang lain misalnya adalah seperti ya ada kecenderungan suka dengan hewan misalnya. Ya, atau senang dengan kekerasan ya. Jadi kalau misalnya ada perbuatan-perbuatan yang sadis ya itu malah membangkitkan syahwatnya. Ya ini termasuk penyimpangan-penyimpangan seksual dan banyak sekali penyimpangan seksual. Ya. Dan LGBT itu ya adalah bagian dari penyimpangan seksual. Ya. LGBT, lesbian, ya, bisex, ya, gay, ya, dan transgender itu semuanya termasuk penyimpangan seksual. Ya. Nah, ini ya diantara tujuan kita mengajarkan mereka adalah agar mereka bisa melindungi diri mereka, bisa memproteksi diri mereka, ya. Dan juga mereka tahu ini mana bagian private dari dirinya dan batasan-batasannya, ya, ya, dan juga bagaimana cara mereka bisa protect diri mereka ya. Baik. Ya, terus kemudian berikutnya, ya, yang perlu kita pahami bersama ya, bahwasanya semua manusia itu diciptakan ya semuanya memiliki gender, berada di atas fitrah seksualitas. Yang dimaksud dengan fitrah seksualitas ini adalah fitrah yang merupakan bawaan ya makhluk semenjak lahirnya. Yang mana dari bawaan tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Dan kita tahu Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Allah ciptakan manusia itu ketika dilahirkan ya pasti sudah membawa gender, sudah membawa seksualitas, sudah membawa kelamin, laki-laki ataupun wanita. Dalilnya ini sudah kita baca tadi di awal ya, yaitu yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukurah. Allah karuniakan ya kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak-anak perempuan dan siapa saja yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki. Cuma dua ya. Jadi yang pertama Allah sebutkan dulu lillahi mulkus samawati wal ard. Semua kerajaan langit dan bumi itu milik Allah, punya Allah. Semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan ya sesuai dengan kehendaknya. Artinya penciptaan Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah mencipta. Apabila Allah tidak menghendaki, Allah tidak mencipta. Jadi semua tergantung dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Kemudian Allah memberikan hadiah, memberikan hibah, karunia. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah menghibahkan, Allah mengkaruniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki inathan, anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u adz-dzukurah, dan Allah kehendaki ya siapa saja yang Allah kehendaki Allah berikan adz-dzukurah, anak laki-laki, au yuzawwijuhum dzukranan wa inathan, atau ada yang Allah kasih laki-laki dan perempuan. Tapi ada juga loh yang wa yaj'alu may yasha'u aqimah. Ada yang Allah jadikan ya ini sesuai dengan keadilan Allah dan apa yang Allah putuskan pasti itu mengandung kebaikan, yaitu Allah jadikan mereka akim, tidak memiliki anak, ya. Tidak bisa memiliki anak. Innahu alimun qadir. Allah Maha tahu dan Allah Maha berkuasa. Ya. Karena itu siapa yang belum Allah karuniai anak maka tidak usah bersedih. Dan ini kata para ulama ahli tafsir, ayat ini awalnya itu berbicara tentang para nabi, kemudian menjadi tergeneralisir. Ya, pertama yang dimaksud ya siapa yang Allah karuniakan anak-anak wanita saja, ya. Nah ini yang dimaksud oleh para ulama diantaranya adalah ya Nabi Lut alaihissalam. Itu hanya Allah karuniai anak-anak perempuan. Kemudian Allah menciptakan mengkaruniakan hanya ya anak laki-laki saja. Yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian anak laki-laki dan anak wanita, maka yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang tidak memiliki anak, yang dimaksud diantaranya adalah Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Lalu kemudian ini semua tergeneralisir untuk semua manusia. Dan gender ini akan berkembang sesuai dengan perannya masing-masing. Wanita peran utamanya akan menjadi seorang istri dan ibu. Itu peran utamanya, ya. Itu peran utama. Jadi jangan punya anggapan wanita itu akan menjadi ya dokter, itu bukan peran itu. Itu cuman bagian dari profesi. Ya, tapi perannya wanita menjadi seorang istri dan akan menjadi ibu.
Demikian pula laki-laki, suami dan ayah. Itu peran dari seksualitas. Baik, jamaah sekalian, para abah dan para ummahat ya. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana sih Islam memperhatikan tentang perkembangan seksualitas pada anak, maka kita perlu tahu dong, bagaimana sih Islam memandang perkembangan usia pada anak, karena ini termasuk bagian dari hikmah. Hikmah mendidik adalah kita harus tahu, ya, bisa membedakan anak-anak sesuai dengan fase perkembangan usianya. Dan insya Allah ini ya dari kita juga sudah banyak yang tahu ya, sudah banyak yang mungkin sudah baca-baca atau ikut pengajian ya. Jadi di antara istimbat yang disebutkan oleh para ulama ya, ini saya ambil ini istilahnya, terminologinya dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memang saya sebelumnya banyak mengambil sebutan atau istilah ya, kayak misalnya usia sibyan sama gulam itu kita sebut dengan usia tufulah. Ya itu nggak salah, itu benar. Benar itu. Usia kanak-kanak, memang ini usia kanak-kanak. Usia sibyan kita katakan ya tufulia sugroh, kanak-kanak kecil. Usia gulam kita sebut dengan tufulia kubroh. Nah, usia 7 ke atas, 7 sampai 10 tahun, kita seringkali menyebut usia mumayyiz ya. Kita seringkali menyebut usia mumayyiz. Kalau kita pakai istilahnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutnya dengan usia yafi'un, usia yafi'. Ya. Dan setelah ini juga, setelah saya coba untuk menelaah kembali, istilah mumayyiz dengan pembatasan 7 sampai 10 tahun ini adalah sebenarnya kurang pas ya. Jadi pada saat saya menelaah ya sejumlah tulisan-tulisan ya, baik dari ulama-ulama kita dahulu dan juga yang belakangan ya, itu sebenarnya memang banyak khilaf ya tentang tamyiz ya. Bagaimana batasan seorang anak dikatakan mumayyiz, sudah usia idrok ya. Nah, itu pendapat yang lebih kuat adalah sebenarnya tamyiz itu tidak berkaitan, maksudnya tidak dikaitkan dengan usia ya. Artinya ya, yang namanya tamyiz itu adalah perkembangan akalnya. Tapi memang umumnya anak-anak sudah mencapai tamyiz usia 7 tahun. Ya, ini istimbat dari hadis Nabi tentang perintah salat. Muru abna'akum bis salati wa hum abna'us sab'i sinin. Ya, usia 7 tahun. Ya, perintahkan anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Ya, tapi menyebut itu usia mumayyiz dengan membatasi 7 sampai 10 itu kurang tepat. Tapi kalau kita katakan usia 7 dan seterusnya itu mumayyiz, ya, karena manusia itu makhluk mumayyiz. Jadi awal mumayyiz adalah umumnya, tidak mutlak ya, umumnya karena ada yang duluan mumayyiz, ada yang belakangan mumayyiz. Umumnya usia 7 tahun. Tapi tidak kita batasi 7 sampai 10 mumayyiz. Itu adalah kurang tepat atau kurang pas. Jadi yang benar adalah mumayyiz ya, itu dari usia 7 tahun sampai seterusnya. Karena dia akan terus mumayyiz dong ya, dan bahkan kemampuan tamyiznya akan semakin bertambah. Nah, kemudian ya usia 10 tahun ke atas kita seringkali mendengarkan istilah murahik ya, atau murahaqah ya. Nah, tapi sebutan yang digunakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar adalah usia ini disebut dengan usia hazawar ya. Dan ini setelah saya pelajari juga dan setelah saya baca-baca adalah terminologi yang lebih pas dan lebih baik. Kenapa? Karena pertama, ya, datang sejumlah riwayat sebagaimana riwayat dari Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau mempergunakan istilah ini. Ya, beliau mengatakan kunna ghilmanan, atau dalam riwayat yang lain dikatakan kunna fityanan. Hazawirotan ya. Kunna fityanan atau ghilmanan hazawirotan. Kami ketika itu masih kanak-kanak hazawirah. Artinya ternyata usia yang sudah di atas 10 tahun. Mendekati usia balik istilahnya. Ya. Nah, istilah murahik itu juga istilah yang banyak digunakan ya. Nah, kalau kita lihat di dalam sejumlah kamus itu artinya adalah usia peralihan ya, antara tufuliyah menuju kepada balik ya. Itu disebut dengan usia murahik.
Dan usia murahiq ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia artinya adalah ini apa remaja sebenarnya. Ya. Itu mereka lebih banyak menerjemahkan istilah tersebut dengan kata murahiq, dari kata murahiq ya. Nah, oleh karena itu makanya yang lebih tepat adalah kita mau menggunakan istilah hazawar, tapi bukan artinya sebutan murahiq salah, tidak. Bukan ya. Taib. Jadi usia sibyan dan gulam 0 sampai 7 tahun itu usia tufulah. Umumnya masih belum tamyiz, belum mumayyiz. Umumnya ya. Sedangkan usia 7 sampai seterusnya ya usia yafi, maka ini adalah usia tamyiz. Anak sudah bisa ya memilah-milah. Taib. Di dalam melakukan pendidikan secara hikmah berkenaan dengan menjaga fitrah seksualitas anak ya, maka di sini mau nggak mau ya bahkan harus dan wajib melibatkan ayah dan ibu ya. Artinya ayah dan ibu itu harus hadir di dalam pendidikan. Nah, cuman di sini ini berdasarkan hasil dari observasi penelitian ya dan juga dari hasil pengamatan ya dan juga riset pula ya bahwa memang ya ada hal-hal yang perlu untuk dijadikan sebagai semacam penguat ya. Ya. Baik. Yang saya maksudkan ya dengan istilah penguat itu gini ya. Yang saya maksud dengan penguat itu artinya adalah di situ ada di antara abi atau uminya itu yang lebih kuat perannya di fase tersebut ya. Dan ini harus dipahami oleh setiap orang tua. Yang pertama, usia sibyan 0 sampai 2 tahun ya. Kita nggak bisa pungkiri anak dari bayi semenjak dilahirkan, anak itu lebih butuh kepada ibunya, jauh lebih butuh kepada ibunya. Bahkan anak sejatinya tidak begitu butuh dengan abinya. Oleh karena itu makanya di sini peran ibu sangat besar. Kenapa? Karena attachment bayi sangat kuat secara perasaan, emosional. Jadi attachment-nya bayi sangat kuat ya. Ya baik secara emosional dan tumbuh kembang dengan bundanya ya. Nah, oleh karena itu makanya ini usia yang sangat penting sekali ya. Karena anak di usia ini masih sangat butuh sama uminya, dia perlu untuk menyusu sama uminya, dia masih kuat bonding dan attachment-nya sama uminya ya. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh uminya, dan bahasa mereka ketika ini lebih banyak bahasa intuisi sebenarnya. Baru kemudian di usia 2 sampai 7 tahun ketika mereka sudah masuk usia gulam dan mereka sebenarnya sudah mulai merespon, sudah bisa memahami bahasa-bahasa sederhana, perintah-perintah sederhana ya. Nah, ini adalah fase di mana indera penglihatan mereka itu sudah dalam kondisi optimal. Sehingga mereka menjadi seorang observer, seorang peneliti, seorang pengamat maksud saya, pengamat yang sangat cermat ya. Jadi di sini mereka akan menjadi sosok pengcopy paste, penduplikasi ya yang sangat luar biasa. Ya. Nah, karena itu makanya supaya anak itu fitrah seksualitasnya tumbuh dengan baik, maka ayah dan ibu harus hadir di dalam pendidikan. Ya. Tadi yang usia sibyan bukan artinya ayah nggak hadir, bukan. Ayah tetap harus hadir. Tapi ya sebagaimana yang saya katakan di awal, di sini harus kita pahami ada yang namanya mana yang lebih dominan di situ. Sehingga yang dominan itu harus hadir ya. Makanya anak di usia 0 sampai 2 tahun, ibunya yang lebih dominan. Bapaknya tugasnya adalah membahagiakan sang ibu. Memberikan ketenangan, ketentraman buat sang ibu yang sedang menyusui anaknya. Itu tugas yang paling penting bagi sang suami. Ya. Untuk memberikan ketenangan, ketentraman dan pendidikan bagi sang ibunya. Nah, sedangkan di usia 2 sampai 7 tahun itu usia di mana ayah dan bunda harus hadir di dalam pendidikan. Harus ada. Karena mereka sedang mengamati tentang abi dan uminya, terutama perbedaan seksualitasnya.
Kemudian di usia yafi, ya usia sudah masuk mumayyiz, anak usia 7 tahun ke atas, maka ya hendaknya anak di sini lebih didekatkan sesuai dengan gendernya. Maksudnya anak laki-laki harus lebih dikuatkan lagi perlekatan dengan abinya. Anak perempuan juga harus lebih dikuatkan lagi perlekatan dengan uminya. Nah, tolong digarisbawahi kembali, bukan artinya ketika anak laki-laki harus dekat sama abinya berarti uminya enggak, bukan. Maksudnya dia harus lebih dekat sama abinya, lebih banyak belajar, memahami dan mengetahui tentang peran-peran yang bisa dia amati dari bapaknya. Misalnya abinya ya ke masjid, sholat berjamaah, sholat Jumat. Anaknya, anak laki-lakinya akan melihat, ya akan memperhatikan di situ. Ya, anak perempuan dekat sama uminya ketika sholat, ya ternyata sholatnya wanita adalah lebih utama di rumahnya. Nanti ini akan kita bahas ya di slide berikutnya. Baru kemudian di usia hazawar, ya usia yang sudah menjelang balik, ya maka di sini ya adalah anak lebih didekatkan dengan gender yang sebaliknya. Artinya anak laki-laki hendaknya lebih dikuatkan lagi attachment-nya dengan ibunya, demikian pula anak perempuan dengan abinya. Kenapa demikian? Agar di sini anak laki-laki setelah dia mengetahui perannya dia belajar dari abinya, dia juga harus mempelajari peran sebaliknya, yaitu peran seorang wanita yang mana ini merupakan fase awal di mana dia akan mulai muncul namanya ketertarikan dengan lawan jenis. Sehingga dia perlu belajar ini dari uminya. Dia perlu mengenal sifat-sifat apa yang berlainan dengan gendernya dari ibunya. Makanya anak laki-laki ya di usia ini ketika dekat sama uminya, dia akan umumnya akan menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab, lebih lemah lembut ya dengan wanita. Ya. Demikian pula anak perempuan yang dekat sama abinya, biasanya dia akan menjadi sosok yang kuat, yang tangguh, yang enggak mudah digombalin. Nah, karenanya makanya ya banyaknya wanita-wanita muda, banyaknya anak-anak ABG sekarang ini yang dikatakan cabe-cabean, itu karena sejatinya mereka enggak punya bapak sebenarnya. Punya bapak biologis, tapi sebenarnya bapak yang bisa hadir ya untuk menjadi pendidiknya dia enggak ada. Sehingga akhirnya anak-anak atau ABG tersebut ya hatinya kosong. Sehingga dia berusaha mencari kekosongan tersebut yang bisa diisi oleh laki-laki, akhirnya dia mencari di luar rumah dan yang didapatkan adalah laki-laki yang tidak baik. Ya, akhirnya muncullah ya berbagai macam kerusakan-kerusakan. Taib. Jamaah sekalian para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana sih cara menumbuhkan dan menjaga fitrah seksualitas anak? Ya, di sini ada ada note penting yang perlu kita pahami, bahwasanya anak dilahirkan sudah membawa gender, sudah membawa jenis kelamin. Ya, masing-masing. Sehingga ketika mereka dilahirkan, mereka sudah membawa gendernya masing-masing. Artinya, untuk menjaga fitrah seksualitas mereka, itu harus dimulai dari semenjak mereka baru dilahirkan. Nah, ini Islam sudah menaruh perhatian. Kita lihat, di usia sibyan, baru lahir, sampai usia 2 tahun. Ya, kalau kita belajar tentang tarbiyatul abna, ya, pendidikan anak atau tarbiyatul aulad, kita seringkali mungkin tidak ngeh, ya. Kita nggak sadar, ternyata di situ ya anak laki-laki dan anak wanita itu memang sudah dibedakan dari semenjak awal, ya. Memang sudah dibedakan. Ya. Karena memang berbeda, tidak sama antara anak laki-laki dan anak wanita. Siapa yang berusaha untuk menyamakan anak laki-laki dan anak wanita, berarti dia sudah melawan atau menyelisihi hukum Allah dan sunnatullah, termasuk sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sibyan bayi 0 sampai 2 tahun, coba kita lihat, ya. Anak bayi ya ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi mau laki-laki atau wanita, anak di usia ini tetap dia akan dekat sama bundanya. Attachment-nya, bonding-nya yang paling kuat adalah dengan ibunya. Karena kenapa? Ibunya yang mengandungnya selama 9 bulan, melahirkannya, menyusuinya. Jadi tentunya lebih dekat sama ibunya. Ya. Karena usia ini mereka sangat butuh dengan bundanya di dalam tumbuh kembangnya. Nah, lalu kemudian Islam kalau kita perhatikan ya di dalam menjaga fitrah seksualitas anak bayi usia sibyan, yang pertama
ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, banyak tersebar di dalam buku-buku Tarbiyatul Aulad, adalah pertama kali yang sering diingatkan adalah larangan membenci anak perempuan. Kadang-kadang, dan ini memang merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, ketika dikaruniakan anak perempuan, mereka merasa kecewa, sedih, marah, dongkol. Gak boleh. Ya, ini menunjukkan Islam sangat memperhatikan wanita, memuliakan wanita. Kemudian Islam mengajarkan memberikan nama yang baik sesuai dengan gender anak. Ya. Jadi ketika ada seorang wanita atau kita misalnya, ya, kita punya istri kita melahirkan, ya. Ya mungkin memang ketika di USG memang sudah diprediksi, ya. Oh, ini anak ibu atau anak bapak laki-laki, ya, atau perempuan. Itu tapi sifatnya masih prediksi, tidak pasti, ya. Nah, ketika sudah lahir, ketahuan gender pastinya, maka di antara anjuran yang dianjurkan oleh para ulama, ya, meskipun boleh ditunda pada hari ke-7, tapi yang lebih rajih dalam hal ini adalah hendak langsung diberikan nama pada saat itu juga. Ya, langsung diberikan nama. Dan kewajiban bagi orang tua adalah an yuhsina ismahu. Itu haknya anak, di antara haknya anak itu kalau kita baca di dalam buku-buku Tarbiyatul Abna, Tarbiyatul Aulad, dengan berbagai macam lafaz redaksi, itu hampir semuanya menyebutkan, ya, di antara hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya adalah an yuhsina ismahu, memberikan nama yang baik. Kasih nama yang baik. Dan juga harus sesuai dengan gendernya. Makanya suatu hal yang dibenci, ya. Kalau saya katakan dibenci bukan artinya haram, tidak. Suatu hal yang dibenci itu mungkin lebih dekat kepada makna makruh. Ketika orang tua memberikan nama kepada anaknya dengan nama-nama yang di dalam nama itu bersifat unisex, ya, tidak bisa dibedakan laki atau wanita. Contohnya misalnya, ya mohon maaf ya, kalau misalnya ada yang punya nama seperti ini, ya, ini sekali lagi bukan artinya haram, tidak, ya, tapi ini adalah sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci. Contohnya misalnya, seseorang memberikan nama anaknya dengan nama Eka, Dwi, Tri. Itu biasanya anak dengan nama Eka, Dwi, Tri, itu bisa laki, bisa perempuan. Ya, bisa laki, bisa perempuan. Kecuali ditambahin lagi. Misalnya, apa namanya, Eka Wati. Misalnya, oh buat perempuan ketahuan. Atau, apa namanya, Ekawan misalnya. Oh berarti laki-laki. Nah ini itu mungkin beda lagi ya. Jadi intinya berikan nama yang udah jelas gendernya. Kalau di dalam Islam ya, nama-nama dari bahasa Arab itu sudah jelas. Udah bisa diketahui gendernya ya. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Khalik, ya Abdul Malik, itu udah ketahuan semua gitu loh. Ya, Muhammad, Ibrahim, Sulaiman. Wanita juga udah ketahuan. Aisyah, Fatimah, Hindun, Zainab, dan seterusnya. Ya. Kemudian, ketika akikah di hari ke-7 adalah sunnah, ya. Itu disunahkan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Baik ya, ini kalau nggak salah, saya sudah bikin slide-nya masing-masing ya, oke. Ini yang tadi, jadi larangan membenci anak perempuan. Karena ini termasuk karakternya jahiliyah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 58, Allah mengatakan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Apabila seorang dari mereka orang-orang musyrikin jahiliyah diberikan berita tentang kelahiran anaknya ternyata perempuan, maka merah padamlah wajahnya dan dia sangat marah. Dan agama kita itu memuliakan anak wanita. Bahkan Nabi itu ketika memuliakan anak wanita, setidaknya ada 3 hadis yang menyebutkan yang pertama adalah anak wanita itu bisa menjadi sitron minan nar. Bisa menjadi ya penghalang dari neraka. Di dalam lafaz yang lain, Nabi mengatakan wajabat ya. Maka wajabat lahuma al jannah ya, maka orang tuanya itu masuk surga. Ya, atau di dalam lafaz atau redaksi yang lain di antara keutamaan memiliki anak wanita adalah apa? Adalah ana wa huwa kahataini, aku dan dia ketika di hari kiamat. Nabi berisyarat dengan 2 jarinya seperti ini, menunjukkan dekatnya antara Nabi dengan orang tua tersebut, ya. Nah, jadi artinya ternyata anak perempuan itu dimuliakan di dalam agama kita.
Kemudian kasih nama yang baik sesuai dengan gendernya, ya. Lalu kemudian juga ya apabila kita memberikan nama-nama yang mengandung makna jelek, maka hendaknya kita ubah. Sebagaimana Nabi merubah nama sahabat wanita yang bernama Asiyah diganti menjadi Jamilah. Nabi juga pernah merubah nama Barrah menjadi Zainab. Nabi juga pernah merubah nama Hazan ya menjadi Sahal ya. Dan nama yang paling baik adalah nama yang disandarkan kepada Allah, ya. Ya. Jadi nama yang paling baik adalah nama yang diidhofahkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman ya, atau pakai namanya para nabi dan namanya orang-orang soleh. Dan hendaknya kita tidak memberi nama dengan nama-nama orang-orang kafir. Ya, Jonathan, ya, atau Michael atau yang semisalnya. Akikoh, ya. Akikoh dianjurkan di hari ke-7. Jika nggak mampu, boleh pada hari ke-14 atau hari kapan saja dia memiliki kelapangan. Nah, ternyata agama kita juga sudah membedakan dalam hal akikoh. Anak laki-laki dianjurkan 2 ekor, boleh 1 ekor, sah akikohnya. Tapi sunnahnya adalah 2 ekor. Apabila dia mampu, hendaknya dia akikoh dengan 2 ekor. Untuk anak perempuan cukup 1 ekor. Dan ini adalah haknya orang tua. Ini adalah kewajiban orang tua. Ini adalah hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya, khususnya ayahnya. Ya. Kemudian mencukur rambut. Nah, perhatikan. Ya, itu mencukur rambut pada hari ke-7, ya. Kemudian bersedekah dengan rambut yang sudah dipotong tadi, ya, dengan emas sebanyak berat rambut bayi tadi, ya. Itu sebagian ulama ya berkenaan dengan anjuran ini itu memberikan perincian. Yaitu ini adalah istihab bagi anak laki-laki, tidak untuk anak perempuan. Karena anak perempuan rambutnya itu adalah bagian dari fitrahnya. Ya, anak perempuan rambutnya itu adalah bagian dari perhiasannya, sehingga tidak sepatutnya dicukur. Karenanya dari mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, ya, itu memakruhkan mencukur rambut anak perempuan. Ya. Nah, jadi ternyata sudah dibedakan. Kemudian khitan juga sama. Ya, khitan termasuk sunanul fitrah. Khitan menurut para ulama wajib bagi anak laki-laki. Menurut pendapat yang rajih wajib bagi anak laki-laki. Tapi tidak wajib bagi anak perempuan. Anak perempuan itu dianjurkan saja. Ya, dan ketika khitan untuk anak perempuan harus dilakukan oleh orang yang ahli dan faham. Gak boleh sembarangan. Karena ya khitan yang perempuan itu tidak serampangan dan tidak sembarangan. Karena banyak yang dipotong itu adalah sesuatu yang tidak layak dipotong atau bukan bagian yang sepatutnya dipotong ya. Dan ketika khitan adalah sebelum balik ya. Baik. Kemudian juga tentang memberikan perhiasan bagi anak. Anak perempuan itu diperbolehkan untuk ditindik telinganya. Makanya nggak ada perbedaan pendapat bahwa bayi perempuan dibolehkan untuk ditindik sebagai perhiasan. Adapun anak laki-laki tidak diperbolehkan. Ya. Telinganya ditindik. Kenapa? Karena wanita itu adalah tempatnya perhiasan. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, agama kita ini sangat luar biasa sekali. Ya, sangat memperhatikan. Dan juga sama ini sini ada yang kelewatan. Tentang hukum fikih pun juga sama, berbeda. Anak-anak ya yang masih nyusu ASI eksklusif, belum makan makanan dari luar. Misalnya kita punya anak laki-laki masih nyusu eksklusif kepada uminya, kencing kena baju kita, maka cukup kita perciki air. Ambil air kita perciki. Tapi beda sama anak perempuan. Anak perempuan, ya, ketika dia mengencingi kita, maka harus dibilas baju kita. Jadi dari bab fikih juga sudah beda di situ. Ya. Nah, ini adalah syariat yang berasal dari Rasulullah SAW. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Ya. Jadi, janganlah kita mengamalkan sesuatu yang berasal dari Rasulullah dan itu valid, itu sahih, ya, itu kita nggak mau mengamalkan sebelum kita tahu dulu apa hikmahnya, apa tujuannya, kenapa kok seperti ini. Jangan, kita taati dulu. Adapun kita tahu hikmahnya atau nggak tahu hikmahnya, maka itu adalah keterbatasan akal kita. Ya, karena memang akal kita sangat terbatas. Gitu loh. Kewajiban kita adalah kita sami'na wa ata'na. Kemudian usia gulam, usia tufulah 2-7 tahun. Ya. Jadi untuk anak-anak udah usia seperti ini kita perhatikan ya,
kita fokus menumbuhkan fitrah iman, juga fitrah seksualnya, dengan cara kedua ayah bundanya membersamai anak tersebut. Agar anak belajar mengenal identitas gender, melihat dari ayah dan bundanya. Bukan cuma mengenal identitas, tapi juga mempelajari perannya mereka. Kemudian juga menstimulasi indera penglihatan anak dan kognisinya dengan memberikan uswah, keteladanan sesuai dengan peran gendernya. Seperti misalnya dalam hal berpakaian. Anak sudah ngelihat ibunya berjilbab, bapaknya tidak pakai jilbab. Ya. Kemudian dari sisi penampilan, ya, dari sisi fisik, postur tubuh, biasanya bapaknya posturnya lebih besar, lebih kuat, lebih kekar, lebih berotot, kemudian juga berjenggot, jadi tumbuh rambut-rambut pada wajahnya, suaranya lebih ngebas, beda sama ibunya. Ibunya lebih lemah lembut, suaranya lebih halus, kemudian kulitnya lebih halus, kemudian juga intinya dia sudah bisa melihat perbedaan-perbedaan ini. Ya. Terus kemudian juga ini adalah fase di mana kita sudah ajarkan sejumlah adab-adab Islami yang sesuai dengan perkembangan seksualitasnya. Kayak toilet training istinja. Istinjanya laki-laki dan wanita, itu tentunya ada poin-poin yang sedikit berbeda di situ. Kemudian tentang berpakaian. Pasti beda dong laki-laki dan wanita. Kemudian tentang bermain. Juga sama. Ya, anak-anak perempuan itu mereka lebih disukai ketika bermain dengan boneka. Anak laki-laki itu ternyata mainannya beda loh. Mereka main mobil-mobilan atau main boneka, tapi boneka-boneka yang lebih macho. Main robot-robotan dan semisalnya. Kemudian kalau ada yang tanya, Ustadz, bagaimana anak saya ini ternyata suka main boneka ya di usianya. Ya. Dia suka main boneka. Ada boneka dikasih nama, diajak ngobrol. Ini apakah masih normal? Maka orang tuanya perhatikan. Kalau dia bermain boneka dan dia menganggap dirinya sebagai bapak, sebagai ayah, maka itu sangat normal sekali. Dan itu insya Allah baik. Tapi kalau dia menganggap dirinya seperti ibu, maka ini patut diwaspadai. Ya, ketika dia main boneka, dia menganggap dirinya seperti ibunya. Padahal dia laki-laki. Ya. Terus kemudian juga kita harus sudah mengajarkan anggota tubuh pada anak kita. Mengajarkan anggota tubuh sebenarnya mulai dari usia sebelumnya. Itu bisa. Sampai di usia awal-awal 2 tahun kita harus sudah ajarkan. Sebelumnya ketika dia masih belum bisa ngomong, ya, dia biasanya dengan cara memberi isyarat. Ditanya oleh kita orang tuanya, mata mana mata, ini dia nunjuk, mulut mana mulut, nih mulut, pipi mana pipi, nih pipi. Terus akhirnya sampai dia sudah mulai bisa ngomong, dia sudah bisa mengidentifikasi anggota tubuhnya. Dan termasuk dia harus sudah tahu anggota-anggota tubuhnya, termasuk bagian-bagian private-nya dia. Itu harus sudah kita ajarkan, ya. Ya. Itu harus sudah kita ajarkan. Ntar insya Allah akan kita bahas di slide berikutnya. Terus kemudian di usia ini hendaknya dalam interaksi antara anak laki-laki dan perempuan itu belum dipisah maksud saya. Biarkan mereka bermain, laki-laki dan perempuan, termasuk di sekolahan. Ini usia tidak sepatutnya mereka sudah dipisah. Ya. Kenapa? Karena di usia ini pertama nggak ada namanya ikhtilat buat mereka karena mereka masih belum berdosa. Ya. Kemudian yang kedua di usia ini itu mereka juga sedang mempelajari ya di antaranya yang ada di sekitarnya termasuk teman-temannya termasuk yang berbeda gender dengannya. Itu dia harus sudah belajar gitu, sudah mempelajarinya. Baik. Kemudian yang berikutnya ya, ini sebenarnya penjelasannya tadi, anak berusia 2-7 tahun atau usia tufulah ya. Jadi ayah bundanya harus hadir. Ya, ini penting agar mereka bisa mempelajari peran ayah dan bundanya dalam menjaga dan memelihara fitrah seksualitasnya. Kemudian cuman ajarkan ada 2 gender. Nggak ada gender ketiga. Harus itu. Ya. Di dunia ini cuman ada abi, umi. Ya, cuman ada laki dan perempuan. Afwan. Cuman ada itu doang, ya. Tidak ada gender ketiga. Nah, jadi ini suatu yang harus diajarkan kepada mereka. Ini misalnya umi. Umi adalah perempuan. Umi yang mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ini adalah abi. Ya, abi adalah laki-laki. Ya, abi yang melindungi, menjaga, mencari nafkah, dan seterusnya. Ini adalah peran-peran yang harus sudah diajarkan kepada mereka semenjak mereka dini. Semenjak mereka masih kecil. Ya. Kamu adalah perempuan. Kamu nanti insya Allah akan menjadi seperti umi. Ya.
dan seterusnya. Ya. Taib. Terus kemudian juga ajarkan tentang anggota tubuh, di antaranya adalah apa? Daerah-daerah privasi yang tidak boleh disentuh, termasuk oleh gurunya, kecuali apabila memang ya apa istilahnya memang sudah dijelaskan dahulu gitu loh. Ya. Jadi kita kenalkan ada organ-organ tubuhnya anak, itu bagian privasi aurat besarnya, supaya menjaga mereka dan memproteksi mereka dari adanya kejahatan seksual. Ya, di antara daerah-daerah privasi yang nggak boleh disentuh, pertama adalah mulut. Ya, mulut. Mulut ini adalah juga di antara bagian private sebenarnya. Tidak sepatutnya seseorang ya itu menyentuh mulut, baik dengan tangan ataupun dengan selainnya. Ya. Nah, juga nggak boleh seseorang karena saking gemesnya sama anak ya, akhirnya dia mencium bibirnya. Mencium bibir itu menurut ulama ahlu sunnah adalah perkara yang dibenci, kecuali orang-orang Syiah. Karena datang riwayat-riwayat dari orang-orang Syiah yang riwayat-riwayatnya kebanyakan adalah riwayat palsu, ya, yang mengatasnamakan Hasan, Husain, dan keturunannya, bahwasanya mereka itu senang menciumin bibir anak-anaknya. Makanya kebiasaan mereka adalah mereka suka mencium bibir anak-anaknya. Dan ini adalah perkara yang dibenci. Ya, pendapat yang rajih adalah tidak menciumi anak-anak pada area bibirnya. Karena itu makanya hendaknya kita hindarkan untuk menciumi anak pada daerah bibirnya. Ya, area bibir ini hanya spesial untuk pasangannya nanti. Ya, untuk suaminya atau untuk istrinya. Oleh karena itu makanya yang bukan pasangannya maka tidak diperbolehkan. Ya, untuk mencium daerah bibirnya. Kemudian juga yang nggak boleh adalah bagian dada. Ya, bagian dada juga adalah daerah yang harusnya tidak boleh dipegang-pegang. Ya, sama anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kemudian juga yang paling penting lagi dari itu semua adalah daerah kemaluan dan anus. Ya, itu nggak boleh dipegang. Ya. Nah, juga demikian ketika misalnya mau mengajarkan anak toilet training, ya maka sekolahan itu harus sudah bikin penjelasan agreement sama guru, sama orang tua dan juga harus sudah dijelaskan gitu loh. Ya, dan ketika guru hendak misalnya anak belum bisa istinja, itu harus ngomong dulu sama anak. Harus bilang dulu. Nah, Bu guru izin ya, boleh ya untuk membersihkan bagian anus kamu ya. Misalnya seperti itu. Harus izin dulu, jangan langsung melakukannya. Ya, karena itu nanti bisa membuat sang anak menjadi trauma ya. Dan ini adalah kejadian yang sudah pernah terjadi ya. Kemudian usia yafi, tamyiz 7 sampai 10 tahun ya. Wah, ini sudah jam 5 ya. Oke, ini saya jelaskan singkat-singkat saja ya. Yaitu di usia ini hendaknya anak perempuan ya diusahakan bisa dekat banget sama ibunya, anak laki-laki dekat banget sama abinya. Karena mereka sedang menguatkan peran seksual masing-masing. Ya. Dan harus tahu tentang tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu makanya anak laki-laki hendaknya diajak ke masjid. Usia 7 tahun, usia yang mereka sudah dianjurkan ke masjid. Di bawah 7 tahun jangan dibawa dulu ke masjid. Kecuali orang tuanya bisa mengajarkan adab, tidak mengganggu jamaah di masjid. Makanya para ulama, ya itu ini juga sudah kita bahas ya sebenarnya di dalam bab tentang menumbuhkan cinta anak kepada sholat, yaitu di bagian-bagian poin terakhir, saya sempat jelaskan ada kalam ulama atau aqwalul ulama tentang dibencinya membawa anak-anak sebelum usia 7 tahun ke masjid. Bukan artinya nggak boleh loh ya. Boleh asalkan orang tuanya bisa menjaga anaknya. Tidak mengganggu yang lainnya. Ya. Kemudian anak perempuan lebih utama mereka belajar sholatnya di rumah berjamaah. Tapi boleh sesekali sholat di masjid. Ya. Tapi lebih utama dia sholat di rumah dengan ibunya. Kenapa? Karena sholat yang wanita lebih utama adalah di dalam rumahnya. Kemudian ini udah diajarkan batasan aurat, khususnya bagi anak-anak perempuan. Auratnya anak laki-laki, maksud saya, auratnya anak di bawah 7 tahun dengan 7 tahun. 7 tahun ini kan Nabi sudah memerintahkan muru abna'akum bis-sholati wa hum abna'us sab'i sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Kata para ulama, perintah sholat di sini adalah perintah ya mutlaqos sholah, bukan as-sholah al-mutlaqah. Apa maksudnya? Maksudnya
Kalau as-shalah al-mutlaqah, salat mutlak itu artinya cuman diperintah salat doang, udah selesai. Tapi kalau mutlaqas shalah, itu artinya kita memerintahkan mereka, mengajari mereka salat dan hal-hal yang bisa menyebabkan salatnya menjadi sempurna, bahkan menjadi sah. Artinya, salat nggak akan sah kecuali dengan harus wudhu. Kecuali dengan harus toharo. Berarti kita sudah mengajarkan bab toharo kepada mereka. Salat nggak akan sempurna, nggak akan sah bahkan kecuali dengan menutup aurat. Berarti kita sudah mengajarkan aurat kepada mereka. Jadi batasan aurat harus sudah lebih jelas dijelaskan lagi kepada mereka dan sudah diajarkan untuk menerapkan baik di luar sholat dan di dalam sholat adalah ketika usia 7 tahun. Nah, karena itu ajarkan ya, khususnya kepada anak perempuan ya, hendaknya menutupin anggota tubuhnya. Ya, dan ajarkan tentang bagian-bagian dari hijab ya, ada khimar, ada mehna, ada jilbab ya, terus bagaimana batasannya. Ini harus sudah dijelaskan. Laki-laki auratnya hanya dari lutut sampai pusar, ya, pusar dan lutut. Itu auratnya. Ya. Jadi ternyata memang berbeda antara aurat laki-laki dan aurat wanita. Aurat wanita lebih luas. Kenapa? Karena di antara hikmahnya Allah ciptakan wanita itu sebagai makhluk yang indah. Ya, sehingga keindahan tersebut itu harus lebih dijaga dan lebih tutupi. Ya. Kemudian juga harus kita ajarkan mulai dari semenjak kecil jangan menyerupai lawan jenis. Bahkan kita harus jauhkan segala ya keburukan-keburukan yang ada di rumah atau yang bisa mengganggu anak kita. Contohnya sekarang ya yang agak saya sedihkan pula adalah anak-anak ketika senang nonton film, mohon maaf ya, Upin dan Ipin. Ya, Upin dan Ipin ternyata di situ ada sosok yang dinamakan yang bernama Mat Saleh kalau nggak salah ya, atau Saleh. Itu gayanya coba lihat ya, adalah menyerupai wanita. Perlu kita perhatikan di sini ya. Ya, bahwasanya menyerupai wanita itu ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah memang itu sesuatu yang menjadi kebiasaan dia. Dia tidak berniat, dia tidak punya keinginan menjadi seperti wanita, tapi memang bawaannya dia, gayanya seperti itu. Dia lemah lembut, gontai, ya. Jadi yang seperti ini maka tidak termasuk laknatnya Nabi. Yang termasuk laknat Nabi adalah ketika dia dengan sengaja mencoba untuk meniru dan ngikutin ya gaya lawan jenisnya. Dengan berpakaian, dengan berbicara, dengan berjalan, dengan cara dia sengaja mengikutinya. Maka ini yang dimaksud dengan laknat tersebut. Ya. Nah, adapun yang pertama tadi tidak. Kenapa? Karena dia adalah tetap meyakini dan menganggap dirinya adalah laki-laki. Dia nggak pengen seperti perempuan, hanya saja ya dikarenakan dia mungkin, mohon maaf ya, ketika mungkin dididik, ternyata dia dididik ayahnya itu tidak ada, atau ayahnya mungkin suka dinas, sehingga dia akhirnya tumbuh bersama dengan ibunya, ditemenin sama bibinya, ditemenin sama kakak-kakak perempuannya, ditemenin sama neneknya, nggak ada sosok laki-laki di situ. Sehingga yang dia serap di situ adalah gaya bicaranya perempuan, kemudian hampir semua style atau gayanya perempuan yang dia serap. Tapi alhamdulillah dia masih lurus fitrahnya, hanya saja cara berjalannya, cara bicaranya mirip perempuan. Dan yang seperti ini ada, ya, seperti itu. Dan bukan artinya orang-orang yang melambai itu otomatis dia gay, tidak. Ya, jadi itu adalah suatu hal yang tidak benar. Ya. Kemudian juga nggak kalah penting adalah ya ajarkan anak-anak kita ketika di dalam rumah itu untuk meminta izin di 3 waktu. Ya, minta izin di 3 waktu. Ya, yang itu pertama adalah sebelum sholat subuh agar mereka ya ketika akan memasuki kamar orang tuanya untuk minta izin dulu, mengetuk pintu dulu. Ini sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 58. Kenapa? Karena ini adalah 3 waktu di mana orang tuanya seringkali ya tidak dalam kondisi berpakaian yang lengkap, atau misalnya ini adalah waktu-waktu menurut istinbat para ulama di mana orang tua itu banyak yang jima, yang melakukan hubungan seks ya. Yaitu sebelum sholat subuh dan ketika siang hari dan setelah ba'dal isya atau setelah isya ya, maksud saya. Nah, itu adalah 3 aurat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain waktu ini maka apabila anak misalnya masuk dan yang semisalnya, maka itu tidak mengapa, tapi tetap diajarkan adab sebelum masuk ke kamar orang tuanya
hendaknya mengetuk pintu terlebih dahulu. Dan ini juga kita ambil kesimpulan bahwa ternyata ya anak-anak itu harus sudah dipisahkan sebenarnya. Taib itu nanti akan kita bahas yang ke bab yang terakhir, bagian terakhir ya. Karena sudah pukul 5 ya. Usia hazawar ya, usia murahaqah. 10 tahun sampai balik ya. Nah, ini juga sudah kita singgung tadi, laki-laki hendaknya lebih dekat sama uminya agar mereka belajar memahami karakter wanita sehingga lebih bisa menghormati dan memuliakan wanita. Demikian pula anak perempuan dekat sama abinya agar mereka belajar karakter laki-laki supaya bisa sosok wanita yang punya prinsip, teguh, nggak mudah dirayu, nggak mudah digombali laki-laki. Ya. Panduan Islam untuk anak-anak usia hazawirah ya. Jadi yang pertama, anak harus sudah diajarkan ya untuk sholat berjamaah di masjid bagi anak laki-laki. Dan anak perempuan sholat di rumah. Kemudian kita sudah harus mengajarkan kepada mereka lebih detail lagi bab toharo dan mandi janabat. Ya, udah diajarkan. Wanita juga sama. Ya, ibunya harus sudah mengajarkan tentang masalah haid, menstruasi. Apa itu menstruasi, apa itu haid, dan bagaimana cara mensucikannya, bagaimana cara membersihkannya, dan bagaimana cara mandi janabat. Harus sudah diajarkan. Ya, sebelumnya di usia 7 tahun harus sudah dikenalkan dan sudah diajarkan. Di usia ini harus lebih ditekankan lagi. Artinya mereka sudah bisa. Ya. Kemudian juga Nabi di dalam hadis muru abna'akum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun, ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin, pukul usia 10 tahun, ya. Kemudian kata Nabi apa? Farriquhum bainal madaji. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Memisahkan ranjang tidur, tempat tidur anak-anak ya, ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah ya dilakukan itu hendaknya mulai dari usia 10 tahun. Ya. Sebelumnya boleh, tapi 10 tahun itu harus sudah mulai dipisahkan. Cara pemisahannya adalah tidak seranjang antara anak laki-laki dengan anak laki-laki. Adik laki-laki sama kakak laki-laki. Tidak boleh tidur seranjang, apalagi satu selimut. Ya. Ya. Nah, cuman kalau sesekali misalnya lagi pas main itu beda ya. Tapi ini adalah kita secara konsep sudah mendidik mereka tidurnya tidak satu ranjang. Ya. Jika berbeda gender, kakaknya perempuan, adiknya laki atau sebaliknya, maka tidak hanya dipisah kasurnya, tapi hendaknya juga dipisah kamarnya. Kamarnya anak laki-laki dan kamar anak wanita hendaknya dipisah ya, apabila orang tua memiliki kemampuan ya. Kemudian juga harus sudah dijelaskan tentang ciri-ciri atau karakternya ketika sudah balik ya. Bagaimana karakter ketika anak sudah balik, itu harus sudah dijelaskan. Anak laki-laki diawali dengan mimpi basah. Kemudian juga sudah mulai tumbuh rambut-rambut pubis, rambut di sekitar kemaluan. Atau dia sudah genap usianya 15 tahun. Itu maka sudah dianggap balik. Anak perempuan, mimpi basah, tumbuhnya rambut pubis, dan mengalami haid atau sudah 15 tahun. Kalau 15 tahun masih belum haid, maka dia sudah dianggap sebagai anak balik. Ya. Tapi umumnya wanita itu lebih duluan baliknya daripada anak laki-laki. Kemudian ajarkan tentang konsep mahram. Ya, ini juga butuh bahasan lagi ya. Mahram. Kenapa? Karena mereka harus sudah diajarkan interaksi dengan lawan jenisnya. Interaksi dengan saudara-saudaranya. Awalnya dia mungkin punya saudara sepupu, ya misanan. Awalnya dia biasa bermain, tapi ketika dia sudah usia seperti ini harus sudah diajarkan. Udah nggak boleh lagi berjabat tangan, salaman, apalagi sampai pegang-pegangan, ya. Juga nggak boleh lagi menampakkan auratnya. Jadi harus sudah diajarkan yang seperti ini. Mahram itu harus sudah diajarkan. Kemudian juga ajarkan adab dan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis. Kita harus sudah jelaskan ya tentang haramnya berkhalwat, pacaran, ikhtilat dan semisalnya. Ya. Dan ini adalah PR yang berat, apalagi bagi orang tua yang punya anak-anak perempuan yang mana mereka lagi ngefans, lagi senang dengan film-film Korea misalnya, atau drakor istilahnya, yang di mana di dalamnya itu banyak adegan-adegan percintaan dan yang semisalnya ya. Ini adalah PR yang tidak mudah sebenarnya bagi orang tua, supaya bisa bagaimana caranya mengalihkan anaknya dari tontonan-tontonan yang seperti itu.
Karena di dalamnya banyak pelanggaran-pelanggaran, ya. Karena apabila suatu pelanggaran itu, meskipun anak tahu ya, ini nggak boleh, ini haram, tapi kalau dia sering lihat, kemudian dia akhirnya senang ngelihat, ya akhirnya hatinya itu akan cenderung yang tadinya dia itu mengingkari, hilang pengingkarannya dengan asumsi, wah ini kan film doang, wah ini kan orang kafir. Padahal itu real kenyataan yang dia lihat, ya. Ya. Padahal kewajiban kita ketika ada kemungkaran wajib diingkari. Minimal dengan pengingkaran hati. Dan apabila kalau kita sering ngelihat, biasanya kalau pengingkaran hati itu sudah nggak ada, itu bahaya. Ya. Ya Allah taala alam bisawab, yang mudah-mudahan ya ini bisa memberikan manfaatnya. Baik, ini karena sudah pukul 5 lewat 10 menit ya, lewat 12 menit bahkan. Baik ya, kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan bertanya bagi para orang tua, boleh tanya secara langsung atau boleh tanya via chat ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak perempuan pertama kami belum dikhitan karena kurangnya ilmu kami sebagai orang tua. Sekarang usianya 9 tahun. Apakah kami masih bisa melaksanakan sunnah khitan itu Ustaz? Kalau dikatakan apakah masih bisa, kalau dikatakan apa pertanyaannya bisa atau tidak, maka tentunya bisa. Cuman kalau ditanya apakah perlu di khitan sedangkan usianya sudah 9 tahun, dan usia 9 tahun ini adalah usia yang sebenarnya ya sebentar lagi sudah akan memasuki usia usia balik ya. Ya, dan sebagaimana pendapat para ulama, khitannya wanita itu hukumnya adalah tidak wajib, maka boleh untuk tidak berkhitan, dan ini tidak tidak meninggalkan suatu suatu hal yang bersifat wajib ya, sehingga insya Allah tidak berdosa ya. Jadi ya, wallahu a'lam bishawab adalah tidak mengapa apabila orang tuanya tidak mengkhitan anak perempuannya, karena memang sifatnya hukumnya tidak wajib. Tapi kalau ditanya apakah bisa dikhitan, ya maka tentunya bisa. Tapi harus cari ya orang yang bisa mengkhitan wanita yang amanah dan yang tahu ilmunya. Jadi bukan asal klaim saja. Sekarang banyak loh tempat-tempat khitan wanita itu ternyata ngawur ya. Jadi yang dipotong itu adalah bagian labia ya, kalau enggak mayora atau minoranya, itu yang dipotong. Padahal itu tidak benar. Nah, juga ada yang memotong bagian mohon maaf itunya, itu enggak itu bagian klitorisnya ya, padahal ya khitan itu tidak memotong bagian tersebut ya. Jadi yang dipotong dalam khitan yang wanita itu adalah semacam hood ya, ada semacam hood, semacam hood itu penutup ya. Nah, itu yang dipotong sedikit ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana menjelaskan hubungan suami istri kepada anak-anak? Ya, sebaiknya di usia berapa dan batasan seperti apa dalam hal menjelaskan ilmu itu? Nah, jadi intinya begini loh. Orang tua boleh menunjukkan kemesraan di hadapan anak-anaknya, dan itu suatu hal yang baik ya. Tapi kemesraan yang lazim ya. Itu di hadapan anaknya hanya sekedar berpelukan, menggandeng tangannya, mengecup ya pipi dan yang semisalnya, itu ini adalah suatu hal yang sebenarnya boleh-boleh saja, bahkan baik, karena menunjukkan kemesraan di hadapan anak yang seperti ini, itu menunjukkan bahwasanya ternyata abiku sama umiku adalah orang yang saling menyayangi, dan demikian seharusnya yang namanya suami dan istri. Ya. Nah, tapi jangan sampai kita ya sudah kebablasan, mohon maaf, misalnya saling pagut mulut ya misalnya, atau sudah sampai melepas baju, maka ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan di hadapan anak-anak ya. Jadi menunjukkan kemesraan boleh ya. Lalu kemudian menjelaskan hubungan suami istri pada anak-anak. Nah, jadi yang perlu kita pahami gini ya. Anak-anak ini apalagi di usia dini ya, di usia TK ya, itu yang paling penting bagi mereka adalah mereka mengenali dulu identitas. Setelah mereka mengenal identitas seksual mereka, ya itu mereka mengenal, tahu tentang anggota tubuh mereka, fungsi dari anggota tubuh mereka, mana bagian private dan seterusnya ya. Terus kemudian juga sudah mulai diajarkan tentang batasan-batasan aurat, meskipun mereka itu masih kecil, tetap yang namanya ya bagian kemaluan dan anus itu nggak boleh ditampakkan, harus ditutup gitu loh. Bahkan kita juga harus sudah ngajarkan supaya mereka
pakai baju, meskipun auratnya laki-laki cuman pusar dan lutut, apalagi anak-anak, tetap kita ajarkan mereka untuk senang pakai baju, pakai pakaian yang lengkap gitu loh. Ya. Nah, ini yang seharusnya lebih banyak difokuskan pada mereka. Nah, kecuali apabila anak-anak itu tanya, kalau tanya baru kita jelaskan. Jadi intinya di usia mereka masih TK itu kita nggak perlu menjelaskan tentang hubungan seksual atau jima itu. Ini adalah suatu hal yang belum kita jelaskan kepada mereka. Kita sudah mulai menjelaskan tentang hal ini itu setidaknya di usia hazawar ya, yaitu ketika anak-anak ini udah mau menjelang remaja ya. Mereka pasti sudah memiliki ketertarikan dengan lawan jenis ya. Nah, itu baru boleh kita sudah ngomongin tentang masalah-masalah seperti ini ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustadz, sampai umur berapa anak itu boleh diistinjakan oleh orang tuanya? Dan bagaimana jika lawan jenis yang mengistinjakan? Ya, anak itu kan mulai diajarkan untuk toilet training dari semenjak dini, dari semenjak kecil ya, dari semenjak usia 2 tahun ke atas ya. Itu mereka sudah belajar untuk toilet training, diantaranya kita udah belajarkan istinja. Nah, karena itu makanya di antara tujuan kita mendidik anak-anak kita adalah agar supaya mereka bisa mandiri. Dan di antara salah satu poin kemandirian itu adalah mereka bisa istinja sendiri. Selain mereka sudah bisa pakai baju sendiri dan seterusnya. Ya. Jadi harus sudah diajarkan kemandirian ya pada mereka, pada anak-anak kita. Bahkan di dalam pembahasan tentang mumayyiz atau tamyiz ya di kajian kita yang sudah lewat ya, itu di antara ciri anak-anak yang sudah tamyiz adalah mereka sudah bisa istinja sendiri. Mereka sudah bisa cebok sendiri. Itu di antara salah satu ciri anak-anak sudah tamyiz. Nah, karena itu makanya ya orang tua harus sudah mengajar dan mendidik anak-anak tentang hal ini. Jadi batasannya ya sebelum tamyiz, sebelum usianya mumayyiz ya, atau at least sebelum 7 tahun, ya mereka sudah bisa cebok. Jadi jangan sampai dibiarkan, dibantu, ditolong terus mereka dengan terus diistinjakan, jangan ya. Ya, jadi idealnya usia 5 tahun itu mereka sudah bisa istinja sendiri. Ya. Atau sebanter-banternya usia 7 tahun ya. Nah, setelah itu maka sudah tidak lagi ya. Maka sudah tidak perlu, kecuali apabila memang ada kelainan pada sang anak ya. Mohon maaf misalnya memang ada kebutuhan khusus ya, anak yang berkebutuhan khusus, maka tentunya ini kita bicaranya adalah poin atau hal yang berbeda lagi gitu loh. Ya. Kemudian ini pertanyaan yang berikutnya. Ustadz, suami anak kerja di lokasi yang otomatis jarang di rumah. Anak-anak 3 perempuan dan 1 laki-laki. Bagaimana agar pendidikan seksualitas sesuai gender bisa efektif? Karena selama ini yang menemani anak-anak hanya saya, ya terlebih lagi putra bungsu kami. Ya, ini adalah pertanyaan yang sudah cukup banyak ditanyakan ya. Yaitu tentang seorang wanita yang suaminya dinas di luar kota, ya kemudian mungkin pulang ke rumah itu setahun cuma sekali atau dua kali, sedangkan anak ini butuh sosok ayahnya. Apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, di antara yang harus yang bisa dilakukan ya maksud saya. Yang bisa dilakukan adalah ya, jika memang memungkinkan, misalnya sang ayah itu dia bekerja dan itu sangat memungkinkan sekali jaringan internet sang ayah ya. Soalnya ada loh orang tua atau bapak yang dia kerjanya di lepas pantai, ternyata dia nggak punya jaringan internet gitu loh. Nah, jadi kalau memungkinkan baginya dia punya jaringan internet, maka hendaknya dia setiap hari mencari waktu-waktu yang kosong, dia menelpon istrinya dan video call, ngobrol sama anaknya. Ya. Jadi supaya anak laki-laki ini dia tetap terus berinteraksi sama bapaknya, ingat sama bapaknya, ya meskipun dari jarak jauh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya kita itu biasanya tidak sendirian. Artinya kita biasanya punya saudara laki-laki, kita punya ayah, punya paman, ataupun juga sama, suami kita juga punya bapak. Jadi perlu ya misalnya dalam sepekan itu atau dalam 2 pekan kita berkunjung kepada mereka atau kita menerima kunjungan mereka ya, dan kita kita
buat agar anak kita yang laki-laki tadi bisa berinteraksi dengan ya tadi ini dengan entah abang kita atau bapak kita atau paman kita, asalkan mereka adalah orang yang baik agamanya. Ya, pastikan orang yang baik agamanya. Jangan sampai ketika kita interaksikan sama mereka, nggak taunya mereka perokok atau suka ngomong-ngomong kasar atau malah meninggalkan sholat, itu malah akan merusak mereka. Jadi cari yang baik akidahnya dan bagus akhlaknya. Atau yang ketiga, ya, ini juga bisa kita tiru sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya ya Imam Ahmad ya. Ibunya Imam Malik, ibunya Imam Malik bin Anas ya. Itu ketika beliau kirimkan anaknya ke masjid ya. Yaitu ke majelis-majelis ilmu agar sang anak ini dia bisa belajar dari para ulama. Jadi boleh Anda misalnya mencarikan guru-guru TPQ atau TPA yang ustadz laki-laki ya yang bisa mengajarin dia ya. Itu ini juga di antara sarana-sarana, artinya adalah kita coba berusaha untuk mencari adanya sosok laki-laki selain suami kita asalkan itu benar ya. Ya, dan juga dibenarkan syar'i ya. Jadi tidak menimbulkan fitnah. Jadi jangan sampai nanti nyari ustadz yang masih single, terus kemudian alasannya pengen mengenalkan dengan anaknya, nggak taunya nanti akhirnya jadi chatting-chattingan dan yang semisalnya. Maka yang demikian ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mendekatkan anak-anak usia 2-7 tahun dengan ayahnya ketika sang ayah sedang dinas keluar kota? Wah, ini jawabannya kurang lebih sama ya dengan yang tadi ya. Ya, artinya meskipun anak dinas keluar kota, ya alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan-kemudahan di antaranya dengan adanya teknologi seperti ini. Ya, itu kita bisa gunakan teknologi yang ada ini dengan baik ya, dengan bijak ya, untuk kebaikan-kebaikan. Ya, hendaknya sang ayah bisa video call-an, ya, ngobrol, ya, kemudian bahkan juga bisa bermain bersama atau coba cari aktivitas-aktivitas bersama yang bisa dilakukan ya secara daring dan luring ya dalam jaringan ataupun di luar jaringan, itu bisa bareng-bareng sama bapaknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, ini ada pertanyaan ya. Afwan Ustaz ingin bertanya, mengajari bab toharoh dan cara membersihkan diri kepada anak perempuan yang ABK, anak berkebutuhan khusus ya. Anak kami usia 11,5 tahun, masih seperti anak TK, dan pemahaman tentang kebersihan masih belum begitu dimengerti. Apabila nanti tiba masanya dia sudah haid, namun dia belum paham, apakah boleh orang tuanya masih membersihkannya? Dan terkait toharoh bagaimana ya Ustaz? Jazakallah khairan atas jawabannya. Wa jazakillah khairan. Ya, yang perlu untuk saya jelaskan di sini adalah ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Dan di antara keadilan dan kebaikan Allah adalah Allahu Azza wa Jalla itu ketika memberikan taklif, ketika memberikan beban, taklif beban syariat kepada manusia, maka Allah berikan ketika anak-anak itu sudah balik. Dan balik itu biasanya akan diikuti dengan akil. Karena syariat itu diletakkan kepada akal. Artinya apabila akal itu belum sempurna atau akal itu hilang, maka hilang pula taklif syariat. Contohnya, orang yang sedang tidur. Orang sedang tidur ngigau, ngomong kotor-kotor misalnya. Maka dia tidak berdosa. Atau orang yang sedang tidur, tidurnya panjang sampai dia meninggalkan sholat subuh dan sholat zuhur misalnya. Maka dia tidak berdosa. Tapi ketika dia bangun, ya kemudian akalnya balik lagi, maka dia harus mengkodoknya, menggantinya kewajiban yang dia tinggalkan. Demikian pula orang yang sedang pingsan, ya, maka dia terbebas dari taklif sampai dia siuman. Demikian pula orang yang koma misalnya, ya, dan anak-anak sampai dia ihtilam, sampai dia bermimpi, sampai dia balik ya. Ya, dan itu semua dikembalikan kepada akalnya anak ya. Maksudnya ketika dia memang ya lazimnya ya
di usia seperti itu, maka ya, dia sudah menerima beban taklif syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Poin yang kedua ya, suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya yang namanya usia itu ya secara kita lihat dari ini ya, dari hasil observasi, penelitian, riset dan yang semisalnya, itu memang ternyata ada usia mental, ada usia biologis, ada usia kronologis ya. Usia kronologis adalah usia yang memang ya merupakan ini ya, kronologi dari angka, artinya ketika dia masuk tahun ke-11 berarti dia emang usianya sudah 11 tahun. Jadi secara kronologi angkanya dia, usianya dia berada di tahun ke-11 dari kehidupannya. Usianya 11 tahun. Itu namanya usia kronologis ya. Jadi yang ada di KTP kita itu sebenarnya adalah usia kronologis ya. Kemudian ada usia biologis ya. Nah, usia biologis ini ya biasanya memang dilihat dari kondisi biologisnya sang anak gitu kan. Ya. Kemudian ada usia mental. Usia mental ini ternyata banyak anak-anak usia kronologisnya misalnya 11 tahun, tapi ternyata usia mentalnya seperti anak usia 7 tahun atau 8 tahun ya, dengan berbagai macam faktornya ya. Nah, apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus bisa jadi mungkin usianya sudah 40 tahun. Tapi ternyata usia mentalnya itu seperti anak usia 4 tahun. Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin sekali. Ya. Karena itu makanya ya, yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya kita orang tua lebih tahu dia, lebih mengenal dia, dan ini juga bisa sebenarnya diteliti ya, oleh para ahli. Ya, maksud saya dengan kata diteliti itu dicari tahu berapa usia mentalnya dia gitu loh. Karena ini adalah suatu hal yang bisa dicari tahu dengan apa? Dengan adanya tes-tes ya, yaitu tes IQ-nya, tes kognisinya dan yang semisalnya. Nah, jadi kalau anak-anak ya, maksud saya jika dia usia kronologisnya memang sudah usia yang sudah 11 tahun atau lebih, tapi usianya masih usia kanak-kanak, maka wallahu taala a'lam bishawab ya, meskipun dia sudah masuk haid atau dia sudah dianggap balik ya, tapi selama akalnya dia tidak sempurna dan akalnya dia adalah seperti akalnya anak-anak, maka Allah Maha Adil ya. Jadi dia belum ngerti tentang masalah toharoh, dia belum ngerti tentang masalah sholat. Nah, tapi tetap kita sebagai orang tua berkewajiban dengan sabar mendidik anak kita. Kita berusaha untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik sesuai dengan tingkatan akalnya dia. Ya. Dan ini memang ujian buat kita, buat orang tua. Ujian kita di dunia. Tapi kalau kita sabar menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, anak yang berkebutuhan khusus ini adalah anak yang spesial. Ya, jadi dikatakan spesial karena biasanya anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang hatinya itu polos, tulus, dan murni, bersih. Seperti hatinya anak-anak kecil. Ya, bahkan bisa jadi mereka nggak tahu tentang konsep baik dan benar. Tapi fitrahnya selalu mengajak kepada hal yang benar. Dan anak-anak yang seperti ini, wallahu ta'ala a'lam bishawab ya, jika dia wafat dalam kondisi yang demikian, maka insya Allah dia akan terlepas dari hisab Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang maha adil, yang maha baik ya. Dan bisa jadi juga anak yang seperti ini dia akan bisa menjadi sebab bagi orang tuanya mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah, jadi ya. Baik ya. Nah, jadi boleh ya di usia yang seperti ini atau selebihnya bahkan ya, jika dia belum bisa caranya beristinja, dia belum tahu dan seterusnya, maka boleh
bagi orang dekatnya, orang yang amin, yang bisa dipercaya, khususnya orang tuanya, untuk membantu mengistinjakan dia, ya, untuk membantu mengistinjakan dia. Dan juga bukanlah suatu hal yang apa ya, yang aneh sebenarnya ya, ketika kita dapati ada anak-anak berkebutuhan khusus ya, bahkan dia sudah dalam usia yang udah dewasa, ya. Namun mereka memang apa ya, maksudnya masih belum bisa memahami sesuatu sebagaimana usianya gitu loh. Ya. Jadi usianya adalah seperti usia anak-anak. Sehingga tentunya itu mempengaruhi fisiknya juga. Jadi dia cara bergeraknya, cara bicaranya, ya meskipun usia kronologisnya usia seperti itu, tapi tetap ya karena usia mentalnya adalah usia yang masih anak-anak, maka tentunya cara bicaranya, jalannya, uh, apa namanya, perilakunya, tindak tanduknya, maka sama seperti anak kecil-kecil. Baik, kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Umur berapa anak diajarkan tidur di kamar sendiri pisah dengan orang tuanya? Sebenarnya ya anak itu sudah mulai diajarkan untuk tidur di kamar sendiri ya, sebenarnya itu ya mulai dari bayi sebenarnya. Ya. Itu dia sudah boleh atau bahkan sudah dianjurkan untuk tidur di ranjangnya sendiri gitu loh. Nah, kenapa demikian? Karena ranjangnya orang tua biasanya itu adalah ranjang untuk suami dan istri. Ya. Jadi hendaknya apabila punya anak, meskipun satu kamar, supaya lebih mudah untuk kalau misalnya anak itu nangis dan semisalnya, maka diletakkan di ranjang yang berbeda. Tapi tidak mengapa bagi orang tua, ya misalnya dia yang nggak punya ranjang lain, dia letakkan di atas kasurnya, tidur dengan uminya. Tapi hati-hati apabila tidur dengan bapaknya. Itu ngeri banget ya, karena kadang-kadang namanya bapak kalau sudah tidur itu, waduh, itu anak bayinya bisa digencet-gencet nanti. Ya. Nah, jadi sebenarnya mulai dari bayi itu sudah bisa dipisahkan sebenarnya. Ya. Jadi intinya ya anak itu ketika dia tidur ya, jadi dia sudah bisa diletakkan di kamar yang lain atau di ranjang yang lain. Tapi tetap ini anak usia sangat butuh dengan orang tuanya apalagi ibunya, sehingga ketika dia bangun, ketika dia sudah nggak tidur, maka ya orang tuanya itu harus sigap hadir di situ gitu loh. Apalagi kalau anaknya lagi nangis ya. Ustadz, dari sejak anak masih bayi tidak dekat dengan ayahnya karena ayah sibuk kerja. Oh, dari sejak anak-anak masih bayi tidak dekat dengan ayahnya karena ayahnya sibuk kerja. Intinya kerja nomor 1. Qadarullah anak akhirnya berpisah. Anak-anak perempuan usia 9 tahun dan 6 tahun. Bagaimana caranya anak mengajari anak-anak tentang interaksi dengan lawan jenis agar tidak seperti cabai-cabian? Syukron. Toyib, ya. Toyib. Jadi yang harus kita pahami bersama adalah ya seorang wanita atau seorang laki-laki yang dia misalnya sudah tidak memiliki pasangan, entah karena salah satu pasangannya meninggal dunia atau karena perpisahan, ya, maka selama masih ada kemungkinan, masih ada peluang untuk berkeluarga, untuk menikah lagi, maka tentunya ini adalah suatu hal yang lebih baik, ya, khususnya bagi wanita. Kenapa demikian? Karena yang pertama, anak-anak tetap butuh sosok laki-laki. Yang kedua, wanita juga butuh adanya pelindung dan yang bisa ya menolong ataupun membantu memenuhi ya nafkahnya dia. Sehingga tentunya solusi bagi seorang wanita yang masih ada kemungkinan untuk bisa menikah lagi, maka hendaknya dia menikah. Demikian pula bagi seorang laki-laki yang mungkin ditinggal istrinya meninggal dunia atau berpisah, kemudian anak-anaknya dengan dirinya, maka anak-anak itu juga butuh ibunya. Ya. Ya, jadi
hendaknya dia menikah lagi. Nah, itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, ya, jika berpisah, maka ketahuilah anak itu tetap menjadi tanggung jawab bapaknya dalam hal nafkah. Dan juga dalam hal pendidikan sebenarnya itu masih menjadi tanggung jawab bapaknya, meskipun anak itu berada dengan ibunya. Nah, karena itu, ya, yang namanya mantan istri, mantan suami itu ada, tapi mantan anak, mantan bapak, mantan ibu nggak ada. Jadi anak Anda itu tetap adalah anak mantan suami Anda. Suami Anda punya hak untuk apa? Untuk membersamai dia dan mendidik dia. Tapi apabila sang suami ini nggak mau, enggan, abai, lalai, atau bahkan mungkin banyak memberikan efek yang jelek, ya, boleh Anda jauhkan dari sang suami, ya, karena itu dalam rangka untuk kemaslahatan sang anak, ya. Kemudian yang poin ketiga, ya, bagaimana cara mengajari anak tentang interaksi dengan lawan jenis, ya. Nah, dikarenakan nggak ada yang bisa mendidik dia kecuali diri Anda sendiri sebagai seorang ibu, maka tentunya Anda dalam kondisi seperti ini, ya, itu kewajiban Anda untuk bisa menerangkan dan menjelaskan anak Anda tentang hal-hal yang menjadi kewajiban yang harus mereka pahami. Jadi itu semua ada di punggung Anda gitu loh, ya. Nah, sehingga dalam hal ini, ya, kita sebagai orang tua juga termasuk sebagai single mother, ya. Dan ini adalah berat, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Tapi tetap harus terus move on, tetap harus terus bergerak maju gitu loh. Tetap harus belajar, ya. Dan tetap harus terus kita berusaha untuk memperbaiki diri, ya, supaya juga ini juga bisa menjadi sebab perbaikan bagi anak-anak kita, ya. Ya Allah alam bisawab. Anak-anak 2, perempuan usia 12 tahun sudah balik, laki-laki 8 tahun sudah dipisahkan tidurnya sejak kakak usia 10 tahun. Kedua anak-anak sangat dekat dengan anak dan suami. Tapi teramat dekat dengan anak karena suami kerja pulang pada Isya. Anak-anak yang laki ini masih minta ditemani tidur, lalu ditinggal ketika sudah tidur. Tapi masih sangat senang memeluk dan mencium anak. Sampai usia berapa sekiranya anak laki-laki anak ini dibolehkan seperti itu kepada anak? Baik. Anak sebenarnya, ya, meskipun sudah balik, dia diperbolehkan untuk menciumi ibunya atau bapaknya. Itu suatu hal yang diperbolehkan. Rasulullah SAW, ya, ketika putrinya Fatimah, ya, radhiyallahu taala anha, datang mengunjungi beliau, dan ketika itu Fatimah sudah berkeluarga, ya. Itu Nabi sangat senang sekali, sangat gembira sekali. Ketika tahu Fatimah yang datang, beliau beranjak dari tempat duduknya, beliau berdiri menyambut, ya, Fatimah, ya. Itu apa? Nabi SAW itu memeluk beliau, ya, kemudian mengecup dan mempersilahkan Fatimah duduk di tempat duduk beliau. Ini menunjukkan ihtimam yang luar biasa dari Rasulullah, ya. Jadi artinya seorang bapak, seorang ibu boleh dia, ya, menunjukkan kasih sayang kepada anaknya selama itu dalam masih batas kewajaran, ya. Jadi memeluk, menggandeng, mengusap kepalanya, mengecup, itu suatu hal yang masih sangat lumrah sekali gitu loh, ya. Nah, yang tidak lumrah adalah apabila mencium bibir dan yang semisalnya, itu adalah suatu hal yang tidak lumrah. Karena itu makanya kalau anak ini masih suka memeluk ibunya, itu adalah suatu hal yang baik, ya, yang masih dalam batasan kewajaran gitu loh, ya. Nah, tapi memang yang lebih utama adalah tentang masalah tidur, itu hendaknya dia harus sudah belajar untuk tidur sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita punya anak sudah usia 8 tahun, ya, ini kan sebenarnya udah usia mumayyiz, tamyiz sebenarnya. Nah, jadi sang ibu harus berusaha mencari tahu gitu loh.
mengidentifikasi problem atau masalah. Kenapa dia itu tidurnya kok masih ingin temani, itu kita sebagai orang tua harus coba mencari tahu dulu, alasannya kenapa gitu loh. Jadi tidak semua apa yang dia minta kita ikutin tanpa kita berusaha untuk apa? Untuk mencari tahu masalahnya, ya. Jadi bukan masalah ini boleh atau tidak boleh, ya. Tapi ini adalah masalahnya adalah bagaimana kita bisa ya eee, mencari solusi dan penyelesaian dari hal ini gitu loh. Kenapa demikian? Karena memang idealnya si anak ini dia sudah bisa bobok sendiri, sudah bisa tidur sendiri. Nah, lalu kenapa dia masih minta temani sama sama ibunya ya. Nah, jadi ini yang harus coba dicari tahu. Kemudian yang kedua, ya, kita boleh untuk menemani anak kita misalnya. Nah, tapi tidak setiap waktu. Artinya misalnya dalam sepekan ini kita menemanin sekali atau 2 kali, tapi di hari-hari lainnya ya kita kita hasung, ya kita motivasi supaya dia tidur sendiri. Kemudian yang ketiga, kita coba perlahan-lahan ya. Misalnya mulai dari, ya udah kamu tidur di kasur, Umi nunggu di sini, duduk di sini. Jadi kita tidak 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 satu kasur dengan anak kita. Boleh sebelumnya kita misalnya sebelum anak kita tidur ya kita peluk dulu, kita cium dulu, kemudian ya suruh dia di atas kasur, suruh dia di atas di atas dipannya dia, kita tidak di atas dipan. Dan ini ya terus kita lakukan sampai dia bisa untuk tidur sendirian gitu loh. Dan juga yang namanya sikap sedikit tega itu suatu hal yang juga dibutuhkan ya. Gitu loh. Jadi jangan sampai karena kita selalu kasihan akhirnya semua yang kita yang diinginkan sama anak kita turuti, jangan. Jadi kita juga perlu untuk sesekali bersikap tega dalam rangka untuk kebaikan sang anak. Ustadz, bolehkah untuk anak perempuan usia yafi dan hazawar maksudnya ya, masih menggunakan celana panjang saat berada di rumah? Kalau di dalam rumah boleh-boleh saja ya. Jadi kalau di dalam rumah boleh ya. Anak usia yafi itu dia pakai celana di luar rumah ya, asalkan dia pakai jilbab itu juga masih mendapatkan keringanan rukhsah karena dia masih belum balik ya. Tapi kalau dia sudah balik maka wajib untuk menutup auratnya secara sempurna ya. Nah, tapi kalau masih belum balik sebenarnya itu masih tahap pelatihan. Artinya kalau seandainya dia masih melanggar maka itu masih belum berdosa sebenarnya. Ya. Apalagi di dalam rumah, maka tentunya lebih boleh lagi. Bahkan kalau di dalam rumah pakai celana pendek juga boleh ya. Asalkan tidak ada ya ajnabi atau laki-laki lain, laki-laki asing yang bisa melihat atau memandangi kita atau anak kita. Ustadz, bagaimana dan sejauh mana kita mengenalkan tentang organ reproduksi? Apakah baik kalau kita kenalkan dengan istilah-istilah biologi? Karena anak saya 9 tahun sudah sering minta dijelaskan seperti tentang haid, melahirkan, dan semisalnya. Ya, jadi gini ya, yang perlu kita pahami bersama ya, bahwasanya Allah menciptakan kita dan anak-anak kita itu memiliki ya anggota tubuh termasuk organ-organ. Ya, Nabi SAW di dalam sebuah riwayat ketika ditanya oleh seorang sahabat yang ketika berwudu kemudian menyentuh kemaluannya, ya Nabi mengatakan bahwasanya ya sesungguhnya ya kemaluanmu itu adalah bagian dari anggota tubuhmu. Ya, jadi itu adalah bagian dari anggota tubuh. Dan kalau kita perhatikan di dalam sejumlah riwayat dari hadis-hadis Nabi SAW ini adalah seorang yang pemalu memang. Beliau seringkali ketika menyebutkan kemaluan itu dengan bahasa-bahasa isyarat ya. Bahasa-bahasa tidak langsung tegas ya. Kayak misalnya contohnya ya, jika ada dua khitan saling berjumpa atau saling temu ya, itu artinya dua alat khitan ini ya berarti artinya kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita. Atau siapa di antara kalian yang mendatangi 4 percabangan ya. Nah, ini 4 percabangan itu adalah bahasa kinayah dari
kemaluannya. Jadi Rasulullah secara asal ketika menjelaskan dengan bahasa kinayah. Ya. Ini yang poin pertama. Nah, kemudian poin yang kedua ya, perlu kita pahami bahwasanya perkembangan anak-anak kecil yang belum tamyiz, mereka belum bisa memahami bahasa kinayah. Mereka belum bisa paham tentang bahasa kinayah. Beda sama, makanya di antara ciri-ciri anak udah tamyiz, mereka sudah ngerti. Bahasa sindiran, bahasa kinayah itu paham. Contohnya gini misalnya. Misalnya Anda sedang makan, ngajakin anak-anak Anda, ya, di suatu rumah makan, kemudian ternyata ketika sudah disuguhkan makanan, makanannya sedikit banget, ya, dan harganya mahal banget. Kemudian Anda letuk ya. Anda bermaksud nyindir. Waduh, makanannya sudah murah gitu kan. Nah, anak Anda yang masih kecil ketika mendengarkan, ketika Anda mengatakan makanan masih murah, dia akan memahami itu sebagaimana zahirnya. Ya, sedangkan yang Anda maksudkan tuh kan kalimat sendirian. Oh, itu mahal banget gitu loh. Atau contoh yang lainnya. Ya. Misalnya kita menggunakan istilah misalnya, wah, kita punya kawan kita ini pemberani banget misalnya. Sangat pemberani. Akhirnya ketika dia datang, kita nyeletuk ngomong, ya ini dia. Singa sudah datang, ya. Kita ketika menyebut singa itu artinya sifatnya dia pemberani, ya. Nah, tapi anak-anak kecil masih belum ngerti, ya. Ketika orang tuanya ngomong singa, dia bingung, tanya dia. Singa mana, Bi? Gitu kan. Jadi dipikir singa beneran gitu loh. Karena mereka belum mengerti bahasa kinayah. Nah, karena itu makanya ketika Anda menjelaskan tentang organ reproduksi, organ seksual pada anak Anda, jangan pakai bahasa kinayah. Ya, mohon maaf contohnya misalnya kita ngomong sama anak kita, mohon maaf ya untuk anak laki-laki ya. Misalnya, "Kak, kamu sudah membersihkan ketika dia habis kencing misalnya, kamu sudah membersihkan burungmu belum?" Nah, jadi kemaluan laki-laki tadi disebut burung. Padahal kita tahu burung itu kan makhluk hidup kan. Nah, ini adalah suatu cara yang nggak baik ya. Ya, jadi kita menyebut anggota tubuh kita itu burung gitu loh. Ya. Jadi kita lebih baik pakai istilah-istilah yang ilmiah boleh kita katakan, kita ajarkan ini adalah penis ya. Itu boleh ya. Jadi gitu loh. Ketika kita menyebutkan suatu terma ya, kalau dalam rangka edukasi pengajaran supaya mereka ngerti itu bagian anggota tubuhnya namanya apa, itu suatu hal yang kita seharusnya tidak perlu merasa tabu ataupun malu gitu loh. Karena kita mendidik anak kita. Beda kalau kita ngomong dengan teman kita orang dewasa ya, kita harus hati-hati gitu loh. Kita ngomongnya jangan sampai jatuh ke arah vulgar. Tapi kalau dalam tataran edukasi boleh. Ya. Juga sama, kita ajarin ke anak kita sebutkan istilah ilmiahnya agar mereka tahu ketika mereka mendengarkan kata penis yang dimaksud apa gitu loh. Juga demikian anak perempuan vagina juga boleh gitu loh. Atau bahasa-bahasa lain yang sesuai dengan urf ya. Jadi sesuai dengan urfnya masyarakat setempat yang memang artinya itu adalah seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu makanya kita nggak perlu malu untuk menyebutkan ya itu adalah untuk menyebutkan nama bagian-bagian dari anggota tubuhnya. Karena itu adalah sama seperti anggota tubuh yang lainnya, tapi itu adalah anggota tubuh yang private. Sehingga kita ajarkan ini nggak boleh kita tunjukkan sembarangan dan nggak boleh kita omongkan sembarangan. Ya, nah itu yang harus kita ajarkan. Baik ya, ini karena sudah mau maghrib ya dan di daerah Cinere sudah mau masuk waktu azan. Mohon maaf ya tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Ya insya Allah nanti mungkin kita bisa melanjutkan di lain waktu. Ya, jadi insya Allah nanti maghrib ya. Oh ya. Ya. Ya, toib ya jamaah sekalian, para abad dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya, yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi.
Dan kami ucapkan ya syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kehadiran antum, yaitu ketika antum mau untuk meluangkan waktu dalam rangka untuk belajar menuntut ilmu. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insyaallah slide akan di-share di grup ya insyaallah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Mana ya?